all, welcome back to my channel. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik untuk nonton video ini. Dan tadi cuplikan-cuplikan video yang kalian lihat di awal adalah video Isabella Guzman saat dia berada di pengadilan setelah membunuh ibunya sendiri. Dan kalian bisa lihat sendiri ekspresinya, dia tuh nggak kelihatan menyesal ataupun sedih setelah dia membunuh ibu kandungnya sendiri. Kurang psikopat apa coba? Bagi kalian yang penasaran kisah selengkapnya, langsung aja kita bahas. Oke, langsung aja. Jadi pelakunya yang cantik ini bernama Isabella. Pada saat itu dia masih berusia 18 tahun, tahun 2013 ya. Dan dia ini kelahiran Colorado, USA tahun 1995. Jadi kalian bisa hitung sendiri tahun ini dia usianya berapa. Kemudian korbannya yang dibunuh yang tak lain adalah ibu kandung Isabella bernama Yoon Mi Hoy yang berusia 47 tahun pada tahun itu. Sebenarnya mengapa Isabella ini sampai hati membunuh ibu kandungnya sendiri? Ternyata dari dulu, dari Isabella kecil, Isabella dan ibu kandungnya sudah sering tidak cocok, sering cekcok ataupun bertengkar. Pokoknya mereka ini ada aja yang dibikin pertengkaran. Masalah kecil bisa aja dibikin bertengkar. Nah, apalagi ditambah setelah Yoon Mi Hoy ini bercerai dari ayah kandung Isabella yang bernama Robert Guzman. Hal ini membuat Isabella jadi semakin sedih, terpuruk, dan juga depresi. Dia semakin gak bisa diatur, semakin sering membantah ibunya, dan ibunya pun kewalahan untuk mendidik Isabella. Terlebih lagi ternyata ibunya ini sudah memiliki kekasih baru yang bernama Ryan Hoy. Dan akhirnya Ryan Hoy pun menikah dengan Yoon Mi Hoy, ibu Isabella, dan mereka tinggal bersama Isabella juga tentunya. Setelah Isabella mempunyai ayah tiri, Isabella ini tidak menjadi lebih bahagia, tetapi dia malah lebih depresi. Dia lebih semakin membenci ibunya, sampai-sampai pada suatu waktu, pada saat mereka bertengkar, Isabella ini berani-beraninya ngeludahin wajah ibunya. Tuh, udah ngeri nggak tuh? Wajah ibu sendiri berani dia ludahin. Nah, setelah dia berani meludahi wajah ibunya ini udah mulai ada rasa was-was, ada rasa takut sama Isabella. Karena Isabella ini udah bener-bener bandel banget, rebellious, dan dia ini udah nggak bisa dibilangin sama sekali. Sampai pada suatu saat mereka ini bertengkar hebat lagi karena masalah kecil, tetapi selalu yang dikatakan Isabella ini adalah ibunya egois, ibunya nggak pernah mementingkan dia, dan ibunya nggak pernah memikirkan dia. Jadi menurut aku, Isabella ini kayak kurang perhatian gitu. Karena dia selalu bilang ibunya egois, ibunya nggak mementingkan dia, dan selalu mementingkan dirinya sendiri. Kemudian pada saat itu mereka bertengkar hebat, tepatnya pada tanggal 28 Agustus tahun 2013. Ibunya ini mendapatkan email ancaman dari Isabella yang berisi "You will pay". Maksudnya adalah Isabella ini pengen balas dendam ke ibunya karena dia pikir selama ini ibunya itu nggak perhatian sama dia dan nggak mendidik dia dengan baik. Itu menurut Isabella. Setelah mendapatkan email ancaman tersebut, ibunya ini yang bernama Yoon Mi Hoy mulai ketakutan karena dia tahu sifatnya Isabella sekarang ini sangat agresif, dan Isabella ini lagi marah-marahnya, emosinya lagi memuncak gitu, lagi marah-marahnya. Terus Isabella ini nggak bisa dikendaliin, nggak bisa dikasih tahu. Makanya ibunya ketakutan kalau misal terjadi apa-apa sama dia sendiri, sama ibunya. Karena ibu ini ketakutan, Yoon Mi Hoy alias ibu kandung Isabella pun memutuskan untuk menelepon polisi. Jadi dia menelepon polisi untuk meminta bantuan untuk mengecek kondisi anaknya, dan juga meminta polisi untuk menasihati anaknya agar dia berusaha untuk berdamai dengan ibunya dan mau menuruti kata-kata ibunya. Dan benar saja, setelah itu polisi pun datang ke rumah Isabella. Polisi menasihati Isabella. Intinya ya polisi itu bilang, kamu itu yang nurut sama orang tuamu, apalagi sama mamahmu. Orang tua itu harus dihormatin dan bla bla bla. Intinya polisi itu ngasih tahu supaya Isabella itu jangan gitu lagi perbuatannya, jangan kasar, jangan agresif. Dan polisi itu juga bilang kalau kamu kayak gini terus, nanti kamu bisa diusir dari rumah. Begitu kata polisi kepada Isabella. Dan Isabella ini mungkin karena dia takut sama polisi ya, jadi dia cuma diem aja dan angguk-angguk.
Dari situ, polisi beranggapan bahwa Isabella ini sudah mengerti dan mau menuruti kata-katanya. Sehingga polisi menelepon kembali ke Yoon Mi Hoy, ibu kandung Isabella, bahwa anaknya ini sudah bisa ditenangkan dan sepertinya anaknya ini memang nurut dan baik-baik aja gitu. Setelah Yoon Mi Hoy menelpon polisi, dia masih nggak tenang dan dia berusaha untuk menelpon ayah kandung Isabella yang bernama Robert Guzman tadi. Dia menelpon ayah kandung Isabella dan dia juga meminta tolong kepada ayah kandung Isabella untuk menasehati Isabella supaya Isabella ini nurut sama ibunya. Dan bener aja, pada hari itu juga Robert Guzman mendatangi kediaman Isabella dan ibunya dan juga ayah tirinya ya. Robert Guzman pun mengajak Isabella berbicara dan menasehati Isabella. Intinya ya sama, kamu tuh yang lebih sabar sama ibumu, saling pengertian. Kenapa kamu nggak bisa nurut sama ibumu? Kenapa kamu kasar banget sama ibumu? Dan lagi-lagi Isabella bilang kalau ibu itu egois. Ibu itu selalu mementingkan diri sendiri, nggak pernah mementingkan aku. Itu kata Isabella. Tapi kemudian setelah dikasih tahu ayahnya lagi, ditenangkan, dia pun akhirnya kayak ngerti gitu, diem aja. Kayaknya dia pun ngerti dan udah agak mereda emosinya. Makanya dari situ ayah kandungnya pun pulang dan ayahnya menelpon Yoon Mi Hoy lagi. Ayahnya memberitahu Yoon Mi Hoy bahwa sepertinya Isabella ini sudah bisa dikasih tahu dan kayaknya dia udah tenang, udah baik-baik aja. Udah kamu pulang aja ke rumah, nggak apa-apa. Begitu kata ayah kandung Isabella kepada Yoon Mi Hoy. Dan benar saja, malamnya setelah pulang kerja, yaitu pukul 9.30, Yoon Mi Hoy pulang kerja dan dia ingin langsung mandi ya, biasa pulang kerja mandi. Dia ke lantai atas mandi dan disitulah ternyata Yoon Mi Hoy diserang oleh anak kandungnya sendiri. Di situ Isabella ini menusuk area leher dan wajah Yoon Mi Hoy sebanyak 151 tusukan. Dan di rumah itu sebenarnya ada Ryan Hoy ya, ayah tiri Isabella. Tetapi saat itu Ryan Hoy sedang makan malam, jadi dia nggak begitu ngeh tentang apa yang terjadi. Dia ngehnya, dia sadarnya waktu ada suara dentuman dari lantai atas. Ryan Hoy pun langsung berlari ke lantai atas dan kemudian dia mendengarkan suara itu asalnya dari pintu kamar mandi. Dia mencoba membuka pintu kamar mandi tersebut tetapi tidak bisa karena dikunci dari dalam dan juga ditahan oleh Isabella. Ryan Hoy pikir mereka ini bertengkar biasa, kayak bertengkar antara ibu dan anak. Tapi dia mulai panik ketika dia melihat adanya darah keluar dari bawah celah pintu. Setelah adanya darah keluar, dia pun langsung menelpon polisi, menelpon 911 dan meminta bantuan. Dia meminta bantuan secepatnya karena sepertinya kondisinya ini kritis. Setelah itu, sebelum polisi datang, Isabella pun keluar dari pintu kamar mandi dengan membawa sebilah pisau di tangannya dengan tatapan yang kosong, dan dia nggak ngomong apa-apa ke Ryan. Dia pun cuma mengenakan pakaian seadanya, yaitu sports bra warna pink dan juga celana pendek, sambil membawa pisau dan penuh darah tangannya. Di situ dia tatapannya kosong dan meninggalkan rumah begitu saja. Ryan Hoy yang panik melihat istrinya sudah berlumuran darah, ya udah hancur nih muka sampai ke leher karena 151 tusukan. Apalagi saat itu kondisi istrinya sudah telanjang karena dia memang mau mandi. Jadi bayangin aja, istrinya udah telanjang dan banyak luka tusukan di leher dan wajah. Di situ Ryan Hoy pun mencoba menolong istrinya dengan memberikan CPR, tetapi tidak bisa karena ternyata istrinya telah meninggal di tempat. Penangkapan pun dengan cepat dilakukan oleh polisi karena memang tidak ada tersangka lain, hanya Isabella tersangkanya, karena dia udah terbukti jelas ya, ada saksinya si Ryan Hoy bahwa dia menusuk ibunya dan kemudian dia keluar dari rumah begitu saja. Keesokan harinya, Isabella pun tertangkap sedang berada di area parkiran yang masih di dekat rumahnya. Namun ternyata setelah kasus semakin diselidikin, Isabella ini terbukti bahwa dia memiliki penyakit mental alias dia ini gila atau hilang kewarasan.
Dia telah diperiksa oleh dokter yang bernama Dr. Richard Pounds, dan dia ini diagnosa mengidap paranoid skizofrenia. Skizofrenia ini pengidapnya biasanya mendengarkan bisikan-bisikan jahat dan dia tidak bisa membedakan yang mana kenyataan dan yang mana halusinasi. Makanya itu dia melakukan perbuatan yang dia lakukan, yaitu membunuh ibu kandungnya. Isabella juga terbukti ya waktu dia di sel ini, di penjara selama pengadilan, dia ini sering melamun, sering ketawa sendiri dan juga sering ngobrol sendiri. Jadi karena dia ini gila ataupun hilang kewarasan, dia pun diputuskan tidak bersalah dan tidak bisa dihukum. Tetapi sebagai gantinya dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa di Colorado, USA. Oke, aku kira segitu aja kisah kali ini tentang gadis cantik, manis ya, Isabella Guzman. Masih muda lagi, 18 tahun. Tapi sayang banget dia harus tidak bisa menikmati masa mudanya lagi karena dia telah memiliki penyakit mental ya yang sangat parah sehingga membuat dia membunuh ibu kandungnya sendiri. Ya kita doakan aja buat Isabella, semoga dia bisa lebih baik dan cepat sembuh. Oke, segitu aja kisah kali ini. Semoga kalian suka dan kalian enjoy nontonnya. Please kasih like kalau kalian suka dan kasih kritik dan saran buat aku di kolom komentar supaya aku bisa bikin video bawain cerita dengan lebih baik ke depannya. Thank you all for watching. See you.